Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebelumnya sudah pernah disampaikan bahwa menulis tulisan akademik membutuhkan kemampuan membaca dan menemukan informasi, di samping kemampuan menulisnya sendiri. Nah, di atas semua itu sebenarnya ada satu kemampuan paling utama yang meliputi semua kemampuan yang dibutuhkan. Kemampuan itu adalah kemampuan berpikir. Dalam penulisan akademik, kemampuan berpikirnya pun tidak main-main. Menulis akademik membutuhkan higher order thinking skill, perlu kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang berpikir kritis. Setelah itu akan dilanjutkan dengan bahasan mengenai membaca kritis dan membuat critical review. Sebenarnya ada satu hal lagi yang jadi pembahasan yakni tentang menuliskan kutipan dan membuat daftar pustaka. Namun, kedua hal itu mudah untuk dipelajari sendiri. Saya akan berikan link contoh guidance-nya dari UI yang contoh-contoh kasusnya bisa langsung dipelajari dan dipraktikkan. Di dalam Bloom's Taxonomy, berpikir kritis ada di 3 level berpikir teratas ini, dari mulai analyzing hingga creating. Mahasiswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Seorang mahasiswa mungkin paham dan tahu bagaimana mengaplikasikan teori-teori. Namun saat dihadapkan dengan masalah real, mampukah ia menguraikan permasalahan tersebut, menemukan dan memilah informasi terkait, serta menemukan kaitan-kaitan antar informasi yang ada? Mampukah ia menemukan kaitan masalah tersebut dengan teori-teori yang dikuasainya? Mampukah ia menilai teori mana yang paling tepat untuk digunakan? Bagaimana pula ia bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi sekaligus menilai solusi terbaik yang bisa ditawarkan. Perlu diingat, pada akhirnya yang dihadapi di dunia nyata adalah masalah real yang kompleks, bukan masalah hipotetikal yang menyendiri atau terisolir dari masalah lain. Perlu kemampuan berpikir kritis untuk bisa menguraikan hal yang kompleks, mencari kaitan informasi hingga menilai validitas dan kekuatan argumen untuk menyelesaikan masalah. Berpikir kritis bukanlah tentang menjadi negatif. Berpikir kritis adalah jenis pemikiran yang lebih dalam, di mana kita tidak menerima begitu saja informasi atau argumen tertentu, tetapi kita mempertanyakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasinya. Hal-hal inilah yang dilakukan saat berpikir kritis, dan hasil utama dari berpikir kritis adalah penilaian serta judgement kita terkait validitas dan kekuatan dari suatu informasi atau argumen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu membuat keputusan, memecahkan masalah, memberikan penilaian, atau melakukan persuasi. Ini bisa menjadi sulit bila ada begitu banyak informasi yang tersedia dan begitu banyak perspektif yang bisa kita ambil. Saat kita mempertanyakan atau membenarkan suatu informasi, klaim, dan argumen tertentu, yang kita lakukan adalah menalar atau berpikir secara logis. Logiskah menurut kalian fakta Disney seperti ini? Well, saya tidak akan membahas logika dan argumen terlalu dalam di sini. Khususnya mengenai argumen akan ada pembahasan khusus nanti. Intinya saja bahwa saat kita menalar atau berpikir logis, kita selalu memperhatikan dua hal ini, yaitu kesimpulan dan premis. Dalam istilah dan situasi lain, kesimpulan logis bisa dianggap sebagai contention, hypothesis, claim, atau position. Sementara premis adalah alasan yang mendasari penarikan kesimpulan ini. Alasan ini perlu didasari oleh teori, bukti-bukti, data, atau informasi yang tepat dan sesuai. Jadi secara logis, idealnya kesimpulan logis yang benar selalu dihasilkan dari premis yang benar pula. Jika salah satu keliru atau tidak ada kaitan di antara keduanya secara benar, maka nalar kita bilang bahwa hubungan keduanya tidaklah logis. Kegiatan menalar ini akan saling terkait satu sama lain dengan elemen berpikir kritis lainnya yang akan kita bahas berikutnya, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi.
Identifikasi yang dimaksud di proses berpikir kritis di sini adalah identifikasi atas informasi. Saat menalar, premis dan kesimpulan bisa langsung terpatahkan jika informasi yang digunakan keliru atau tidak valid. Dalam tulisan akademik, informasi sangat krusial, sehingga harus diverifikasi. Beberapa hal yang bisa kita pertanyakan terkait informasi misalnya adalah kapan informasi dihasilkan atau dipublikasikan. Informasi lama tentunya perlu dicermati karena bisa jadi informasi lama outdated atau tak relevan lagi dengan pembahasan. Meski demikian, tak semua informasi lama harus diabaikan. Informasi lama mungkin dibutuhkan untuk melihat perkembangan atau tren tertentu misalnya, atau untuk melihat landasan awal dari terbentuknya suatu teori, atau juga mungkin untuk melihat histori dari kasus tertentu. Lalu yang kedua, seberapa relevan informasi yang ada? Informasi sebisa mungkin dapat menjawab pertanyaan yang kita ajukan atau setidaknya menambah pemahaman kita. Relevansi informasi juga patut dipertanyakan jika informasi yang kita dapatkan dihasilkan di daerah atau di kultur yang berbeda. Kita juga perlu menyelidiki apakah informasi yang kita dapatkan dihasilkan melalui metode, definisi, dan interpretasi yang sesuai. Berikutnya, kita perlu mempertanyakan keakuratan informasi. Informasi yang baik harusnya bisa diverifikasi kebenarannya dan umumnya sudah digunakan oleh banyak pihak. Informasi yang berasal dari peer review jurnal misalnya kemungkinan besar terpercaya karena telah melalui proses review yang panjang. Demikian pula dengan data yang berasal dari Biro Pusat Statistik misalnya karena data diperoleh melalui metode yang acceptable secara statistik. Di lain pihak, kita perlu lebih berhati-hati menggunakan data yang berasal dari surat kabar atau sumber non-akademis. Kita mungkin perlu melakukan double check. Kita cek kredibilitas surat kabarnya, kita cek juga kredibilitas sumber datanya. Keakuratan informasi juga terkait dengan masalah siapa yang menghasilkan informasi dan apa tujuan dari informasi yang dihasilkan. Mengenai siapa, kita patut pertanyakan apakah orang atau institusi penyampai informasi adalah expert atau pihak yang kredibel. Adakah afiliasi ke pihak tertentu yang bisa menyebabkan informasi menjadi bias atau tidak kredibel lagi. Lalu, tujuan penyampaian informasi juga perlu diselidiki karena mungkin mengandung bias tertentu. Informasi yang disajikan untuk iklan, untuk orang-orang awam, atau untuk propaganda politik tertentu misalnya, tentunya akan meragukan keobjektifannya. Menganalisis tak bisa dipisahkan dengan aktivitas mengidentifikasi di bagian sebelumnya. Analisis baru bisa dilakukan jika informasi yang kita butuhkan bisa kita temukan, serta informasi tersebut juga dapat dibuktikan kelayakan dan relevansinya. Menganalisis berarti memeriksa informasi dengan cermat untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan informasi tersebut. Analisis bisa dilakukan terhadap data atau bukti yang ada, terhadap argumen milik kita ataupun orang lain, atau terhadap metodologi yang digunakan dalam penelitian. Bahkan dalam literatur review juga perlu adanya analisis. Pertanyaan utama yang diajukan dalam analisis adalah why and how. Kita selalu bertanya kenapa dan bagaimana. Misalnya kita mendapatkan informasi valid mengenai kenaikan harga BBM di Indonesia. Tanpa kita analisis, informasi hanya akan begitulah adanya kita terima. Tidak banyak yang bisa kita jelaskan. Dengan analisis, kita mencermati informasi secara lebih seksama. Kita berupaya menjelaskan misalnya, kenapa BBM di Indonesia bisa naik? Lalu, apa yang kita lakukan untuk menjawabnya? Kita mungkin akan berusaha mencari informasi lebih detail terkait kenaikan harga BBM di Indonesia. Kita menguraikan informasi. Seperti halnya jika kita mau tahu cara kerja mesin, kita perlu tahu isi mesinnya. Demikian pula untuk tahu mekanisme kenaikan harga BBM di Indonesia, kita perlu bongkar hal-hal terkait penentuan harga BBM di Indonesia. Apa, bagaimana, kenapa, kapan, di mana, dan
siapa. Lalu setelah informasi sudah terurai, kita bisa coba melihat kaitan-kaitan antar informasi atau data, terutama kaitan yang bersifat sebab akibat atau yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kita bisa gunakan pandangan ahli, hasil studi, teori, atau kasus di tempat lain untuk melihat kemungkinan-kemungkinan penjelasannya. Bisa juga kita gunakan logika sebagai tambahan. Teori mungkin menjelaskan masalah mekanisme pasar secara umum atau pada pasar bahan bakar. Hasil studi mungkin menjelaskan tentang kasus pelonggaran subsidi oleh pemerintah di negara lain. Benchmark mungkin memperlihatkan praktik penyesuaian harga oleh pemerintahan di negara maju, dan seterusnya. Meski demikian, kaitan-kaitan yang kita harapkan tidak selalu dapat terjelaskan secara sempurna. Kasus Indonesia dengan kasus di negara lain tidak mungkin identik. Faktor-faktor penentu kenaikan harga BBM di tiap negara bisa berbeda-beda. Negara maju tidak selalu bisa dijadikan benchmark. Teori-teori juga tidak ada yang sempurna, begitu pula dengan pandangan ahli dan hasil studi. Menyadari hal-hal tersebut, maka kita perlu memerhatikan gap-gap yang ada untuk bisa mendapatkan penjelasan yang paling pas dan memadai. Di sini kita melakukan compare and contrast. Gaps perlu dicari antar informasi, antar pilihan teori, antar pilihan metodologi, ataupun antara informasi dan teori. Dari gaps ini bisa kita ketahui jika ada informasi yang masih missing dan perlu dicari. Gaps juga bisa mengindikasikan bahwa studi lebih lanjut mungkin perlu untuk dilakukan. Misalnya saja jika saat mencoba menjelaskan ternyata ada gaps antar studi atau antara informasi dan teori yang ada. Di sisi lain, gaps juga bisa memberikan kita pilihan yang kita ambil. Gaps antar teori atau antar metodologi misalnya bisa jadi dasar kita memilih teori dan metodologi yang paling tepat untuk menjelaskan permasalahan. Oke, bagaimana jika kita sekarang hendak menganalisis bukan lagi fakta tapi argumen? Relatif serupa, misalnya argumen yang kita coba analisis adalah ini. Analisis kembali akan mempertanyakan why and how. Kenapa penulis memiliki argumen seperti itu? Bagaimana ia bisa sampai ke argumen tersebut? Lalu kita pun kembali mencoba mencari jawaban dengan melakukan 3 hal berikut. Kita uraikan informasi yang diberikan penulis dari mulai teori, data, metodologi, asumsi hingga ke analisis pendukung argumennya. Kita kemudian cari kaitan-kaitan antar informasi tersebut. Lalu kita lihat gaps-gaps yang ada. Gaps-gaps inilah yang akan jadi sumber analisis kita. Bisa ada gaps dari yang disampaikan penulis, mungkin antara teori dan metodologinya, metodologi dan data yang digunakannya, asumsi yang dipakai dan realitas yang ada, atau antara alasan dan bukti yang dipaparkan. Lebih lanjut lagi, kita bisa membandingkan teori, metodologi, data, atau asumsi yang dipilih penulis dengan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik atau lebih tepat. Pada akhirnya, analisis yang dilakukan menjadi bahan utama untuk melakukan evaluasi atau penilaian. Seperti halnya identifikasi dan analisis, terkadang analisis dan evaluasi juga tidak dapat dipisahkan. Bahkan ada pula yang memasukkan evaluasi sebagai bagian dari analisis. Misalnya saat dalam analisis kita membandingkan teori yang digunakan penulis dengan teori-teori yang ada. Maka di saat itu pula kita bisa mengevaluasi atau memberikan penilaian tepat tidaknya pilihan teori penulis. Begitu pula saat kita mengidentifikasi dan menganalisis sebuah informasi, di saat itu pula kita langsung bisa melakukan penilaian mengenai absah tidaknya ataupun relevan tidaknya informasi tersebut. Terlepas dari menyatu tidaknya analisis dengan evaluasi, sekali lagi, hasil utama dari berpikir kritis adalah kemampuan kita dalam menilai dan memutuskan validitas dan kekuatan informasi dan argumen.
Perlu dicatat pula bahwa berpikir kritis dalam menilai argumen tak hanya dilakukan atas argumen yang dikemukakan oleh orang lain, tapi juga dalam menilai argumen kita sendiri. Dalam hal ini istilahnya bukan evaluasi, tapi berefleksi. Istilahnya kita memikirkan apa yang kita pikirkan.